Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas sebuah kitab yang sangat penting, yaitu kitab Al-Qawaidul Musla fi Sifatillahi wa Asma'ihi Al-Husna. Kitab ini ya karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di mana kitab ini membahas tentang tauhid asma wa sifat, bagaimana kita mentauhidkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sempurna. Kita langsung masuk pada muqaddimah dari penulis. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima. Ya, ini adalah khutbah yang biasa disebutkan oleh para ulama ketika memulai kitab mereka, ketika memulai khutbah mereka. Ini adalah khutbatul hajah. Catatan terkait ya kalimat ini diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Ini adalah kalimat yang menunjukkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan alhamdulillah, kalimat dengan menggunakan jumlah ismiyah bagi yang sudah belajar bahasa Arab, kemudian diulangi dengan nahmaduhu dengan jumlah fi'liyah ya. Jadi dua jenis kalimat tetapi digunakan bersama-sama beriringan, menunjukkan bahwa pujian kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya langgeng, selalu pujian, seluruh pujian itu hanya berhak untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu ditunjukkan pada kalimat yang pertama alhamdulillah ya. Karena ini menggunakan jumlah ismiyah yang tidak terkait dengan waktu sehingga berlaku untuk seluruh waktu. Akan tapi kemudian nahmaduhu yakni dengan jumlah fi'liyah menggunakan kata kerja yang itu menunjukkan yakni bahwa pujian kepada Allah Subhanahu wa taala itu selalu kita lakukan di setiap waktunya, selalu kita lakukan. Jadi alhamdulillah itu lebih menekankan pada segala pujian hanya berhak untuk Allah, sedangkan nahmaduhu itu menekankan bahwa kita memuji Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu. Baik. Kemudian kita langsung saja masuk pada inti pembahasan wa ba'du. Ya, adapun khutbatul hajah insyaallah ini sudah banyak dibahas. Kita langsung masuk pada perkataan Syekh Al-Utsaimin wa ba'du. Fa innal iman bi asma'illahi wa sifatihi ahadu arkanil imani billahi ta'ala. Ya, iman kepada nama Allah dan sifat Allah itu adalah salah satu dari rukun iman kepada Allah. Jadi iman kepada Allah itu adalah rukun iman yang pertama dari 6 rukun iman. Sedangkan rukun iman yang pertama ini, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu terdiri atas beberapa poin. Iman tentang adanya Allah, kemudian mengimani rububiyah Allah, mengimani uluhiyah Allah, dan mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis di dalam muqaddimah ini ya melanjutkan pada pembahasan manzilatul ilmi bi asma'illahi wa sifatihi minad din, yaitu kedudukan ilmu
mengilmui tentang nama dan sifat Allah di dalam agama. Bagaimana kedudukannya? Seberapa penting? Maka di sini kita lihat wa tauhidullahi bihi ahadu aqsami tauhid tsalatsah. Mentauhidkan Allah dengan nama dan sifat Allah itu adalah salah satu dari 3 kategori tauhid. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Maka sebagaimana yang telah banyak dijelaskan oleh para ulama, ya, dan juga insya Allah telah dijelaskan di berbagai majelis sebelumnya, bahwa pengkategorian tauhid menjadi 3 itu cuma adalah dalam rangka untuk memudahkan belajar. Ya, ini didapat dari mana? Dari istiqra, yaitu dari menelaah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian setiap kita sampai pada dalil yang membicarakan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita pelajari apakah dalil ini masuk dalam tauhid rububiyah, atau masuk dalam tauhid uluhiyah, atau masuk dalam tauhid asma wa sifat. Seperti misalkan surah Al-Fatihah, setiap ayatnya bisa kita pecah satu-satu, kita bisa kita analisa. Ya, setiap ayat di surat Al-Fatihah itu masuk pada tauhid yang mana, gitu ya. Seperti misalkan ayat yang pertama, memang ada khilaf di kalangan ulama, ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah apakah bismillahirrahmanirrahim atau alhamdulillahirabbil alamin. Akan tapi kalau kita mulai dari pendapat yang ada di dalam mazhab Syafi'i, misalkan bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah, maka kita lihat bismillahirrahmanirrahim. Ini menyebutkan 3 nama Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti apa? Ada kandungan tauhid asma wa sifat di situ. Kita masukkan dalam kategori tauhid asma wa sifat. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Kita bisa masukkan dalil ini sebagai tauhid rububiyah karena menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb dari semesta alam. Dan yang namanya Rabb itu adalah zat yang menguasai, yang menciptakan, yang mengatur apa-apa yang ada di alam semesta. Satu-satunya zat yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu seterusnya sampai ayat terakhir dari surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu mengandung tauhid uluhiyah. Karena maknanya adalah hanya kepada Engkau-lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau-lah kami meminta pertolongan. Meminta pertolongan itu termasuk ibadah. Disebutkan di ayat tersebut, padahal sudah disebutkan di awal, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau-lah kami beribadah. Kemudian disebutkan salah satu jenis ibadah, yaitu hanya kepada Engkau-lah kami meminta pertolongan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan penekanan. Ketika sesuatu yang khusus disebutkan setelah yang umum, maka itu menunjukkan adanya penekanan. Adanya sesuatu yang hendak ditekankan dari sesuatu yang khusus yang diulang tersebut. Maka di sini kita lihat, jadi itu adalah isyarat bahwa setiap ibadah kita itu pada hakikatnya adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, pertolongan untuk selamat di dunia dan di akhirat. Maka pembagian tauhid menjadi 3 itu dalam rangka untuk memudahkan pembelajaran. Sebagian ulama yang lain membagi tauhid menjadi 2, yaitu apa? Tauhid ma'rifah wal itsbat, kemudian yang satunya tauhid ibadah wa talab. Yang pertama adalah tauhid ma'rifah wal itsbat, yakni mentauhidkan Allah dengan meyakini dan menetapkan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan kita menetapkan, meyakini bahwa satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta adalah Allah. Satu-satunya zat yang menguasai alam semesta, yang memberikan rizki kepada makhluknya, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberikan manfaat dan madarat, yang memiliki nama-nama yang sempurna dan sifat-sifat yang sempurna, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini oleh sebagian ulama dimasukkan dalam satu kategori, yaitu tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Sedangkan tauhid ibadah wa talab itu maksudnya adalah kita mentauhidkan Allah dengan ibadah kita. Kita mentauhidkan Allah dengan cara mengarahkan ibadah kita, seluruh bentuk ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dimasukkan dalam kategori yang kedua. Jadi cuma 2 kategori.
Itu berarti apa? Kalau kita cocokkan dengan kategori sebelumnya, berarti tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat digabung jadi satu dalam satu istilah, yaitu namanya tauhid ma'rifah wal itsbat. Sedangkan tauhid uluhiyah tetap disendirikan, namanya tauhid ibadah wa talab. Maka ini jelas menunjukkan bahwa ini adalah dalam rangka untuk memudahkan pembelajaran. Maka di sini kita lihat kedudukan mempelajari nama dan sifat Allah disebutkan oleh penulis, famanzilatuhu fid din aliyatun wa ahamiyatuhu azimah. Derajat atau kedudukan mempelajari nama dan sifat Allah di dalam agama ini itu adalah sangat tinggi. Keutamaannya sangat besar. Wala yumkinu ahadan ya'budallaha ala wajhil akmal hatta yakuna ala ilmin bi asma'illahi ta'ala wa sifati. Tidak mungkin seseorang itu beribadah kepada Allah dengan tata cara yang paling sempurna, dengan sifat yang paling sempurna, sifat ibadah tersebut yang paling sempurna, sampai dia mengilmui tentang nama dan sifat Allah, liya'budahu ala basirah, supaya orang tersebut bisa beribadah kepada Allah di atas basirah. Jadi manusia terbagi menjadi beberapa kategori dalam masalah ini. Yang pertama, ada orang yang ingin beribadah kepada Allah, akan tetapi jahil sama sekali terhadap nama dan sifat Allah, sehingga bisa jadi dia meyakini bahwa Allah itu memiliki anak atau diperanakkan, sehingga dia bisa jadi meyakini bahwa Allah itu ada dua. Bahkan misalkan agama Majus meyakini bahwa Tuhannya ada dua, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Maka yang seperti ini jahil terhadap nama dan sifat Rabbnya, tidak bisa beribadah, tidak mungkin bisa beribadah dengan cara yang benar, ibadahnya tertolak semua. Kenapa? Karena ketauhidannya batal. Dia melakukan pembatal tauhid dalam masalah nama dan sifat Allah. Ada juga orang yang mengetahui dasar-dasar dari nama-nama dan sifat Allah, akan tapi kemudian tidak mengetahui secara terperinci. Cuma tahu bahwa Allah adalah zat yang menciptakan, zat yang mengatur alam semesta. Allah adalah Tuhan kita. Akan tetapi kemudian tidak mempelajari nama-nama dan sifat Allah, sehingga bisa jadi meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki sifat ridha, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat rahmah. Itu ditakwil maksudnya. Kenapa? Karena tidak masuk dalam daftar nama atau daftar sifat yang disebutkan, yang jumlahnya ada 7 atau ada 20, yang sering disebutkan wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi wa daniyah qudra irada dan seterusnya. Insyaallah hafal semua, betul. Sekarang kita perhatikan, adakah sifat ridha di situ? Adakah sifat rahmah di situ? Rahmat Allah? Tidak ada. Itu ditakwil semua. Yang seperti ini ibadahnya tidak akan sempurna. Kenapa? Dia memiliki kesalahan dalam masalah tauhid asma wa sifat. Pemahamannya terhadap nama dan sifat Allah tidak sesuai dengan pemahamannya para generasi terdahulu, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sempurna, nama-nama yang indah dan sempurna, fad'uuhu biha. Maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Jadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa dengan nama-nama Allah, sementara kita memiliki kaidah umum, setiap yang diperintahkan oleh Allah adalah ibadah, dan setiap ibadah harus kita ilmui terlebih dahulu sehingga kita bisa melaksanakan ibadah tersebut dengan tata cara yang benar. Maka ayat ini secara tersirat memerintahkan kepada kita untuk mempelajari tauhid asma wa sifat sebelum kita memulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keutamaan dari tauhid asma wa sifat yang tidak disebutkan oleh penulis. Ini yang pertama, yang disebutkan oleh penulis yang pertama, yaitu apa? Tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah secara sah atau secara sempurna, secara sah dan secara sempurna, kecuali setelah kita mengilmui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Keutamaan mempelajari, urgensi mempelajari tauhid asma wa sifat yang lain. Yang nomor 2 adalah karena keutamaan suatu ilmu
itu bergantung pada keutamaan apa yang diilmui. Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibn Abil Is di dalam muqaddimah beliau, dalam kitab beliau Syarah Aqidah Tahawiyah. Itu apa? Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu bergantung pada kemuliaan yang diilmui. Kalau misalkan tauhid asma wa sifat itu mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka apa yang lebih mulia daripada ini? Kita sedang mempelajari tentang ya nama-nama dan sifat-sifat dari Rabb kita. Kita mengenal Allah itu dengan melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Kalau kita beribadah kepada Allah sementara kita tidak mengetahui apa saja nama Allah, apa saja sifat Allah, maka ya ibadah kita itu tidak dibangun di atas ilmu berarti. Kita cuma sekedar beribadah saja, akan tapi ibadah kita tidak akan yakni memiliki bobot nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seseorang beribadah kepada zat yang dia tidak ketahui ya nama-namanya bagaimana, sifat-sifatnya bagaimana. Jadi ini yang kedua, keutamaan yang kedua yaitu syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu bergantung pada kemuliaan yang diilmui. Dan ini berlaku untuk bidang ilmu syar'i yang lain. Ya, seperti misalkan ketika kita mempelajari tafsir, kita mempelajari kalamullah. Salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempelajari hadis, kita sedang mempelajari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda dari utusan Allah Subhanahu wa taala, yang itu juga adalah wahyu. Wa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, ketika kita sedang mempelajari fikih, kita sedang mempelajari tata cara amalan ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mempelajari din ini secara umum, kita sedang mempelajari ya ilmu yang menjadi kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Maka syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu bergantung pada kemuliaan yang diilmui. Kalau misalkan yang kita pelajari juga adalah ilmu dunia, maka dilihat berdasarkan apakah ilmu tersebut bermanfaat atau tidak. Ya, ketika ilmu tersebut misalkan bisa dimanfaatkan kepada kaum muslimin, kepada orang banyak, maka dia memiliki keutamaan. Ya, tetapi ilmu lain yang tidak memiliki kemanfaatan atau bahkan memiliki yakni kemadharatan, murni kemadharatan seperti sihir, maka ya kita jelas mengetahui bahwa dia tidak memiliki keutamaan sama sekali. Maka syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, kemuliaan ilmu itu bergantung pada apa yang diilmui dalam ilmu tersebut. Ini ya bisa berlaku, bisa diterapkan kepada ilmu-ilmu yang lain. Itu keutamaan mempelajari tauhid asma wa sifat yang kedua. Keutamaan yang ketiga, keutamaan atau urgensi dari mempelajari tauhid asma wa sifat yang ketiga adalah karena kalau kita melihat ya, kalau kita melihat umat-umat terdahulu atau ya agama-agama yang lain, maka kita akan mendapati kesalahan utama mereka adalah dalam masalah nama dan sifat Allah. Ya, ada yang meyakini bahwa Allah memiliki anak dan peranakan. Ada yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tangan Allah terbelenggu. Ya, seperti keyakinan Yahudi. Ada yang meyakini bahwa Tuhan ada dua. Ada yang meyakini tidak ada Tuhan. Ya, ada yang meyakini banyak sekali, macam-macam. Ya, ada yang meyakini bahwa Tuhannya adalah berhala-berhala. Ini semua adalah kesalahan dalam masalah tauhid asma wa sifat. Jadi jangan terkecoh oleh sebagian orang yang berkata bahwa kenapa antum sukanya mempelajari tauhid asma wa sifat, yakni ini teoritis sekali ya Syekh. Belajari tentang Masya Allah ada sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, apa maknanya dan seterusnya. Kalau kita cuma belajar seperti ini, maka bagaimana kaum muslimin akan berjaya? Itu kata mereka. Kita butuh ya studi-studi tentang ekonomi, sains, teknologi dan seterusnya. Itu penting. Akan tapi ketika antum menganggap itu penting, jangan meremehkan yang ini. Betul? Itu juga penting. Akan tapi ini lebih penting karena ini adalah pondasi dari agama seseorang. Mengetahui nama dan sifat Allah dengan ilmu yang benar, ilmu yang ya sesuai dengan yang disebutkan oleh dalil. Ini adalah kunci dari keselamatan kita ya di dunia dan di akhirat. Kunci dari penyimpangan yang bisa jadi terjadi dalam agama.
penyimpangan di agama-agama sebelumnya, penyimpangan di umat-umat sebelumnya, itu utamanya terjadi pada masalah nama dan sifat Allah. Ya. Awalnya mereka memiliki penyimpangan dalam masalah tersebut, kemudian nanti merembet kepada masalah-masalah yang lain. Tapi utamanya adalah kesalahan atau keyakinan yang salah tentang nama dan sifat Allah. Seperti yang disebutkan tadi, ya, meyakini bahwa Allah memiliki anak dan diperanakan, memiliki keyakinan bahwa Allah itu memiliki anak dan diperanakan, memiliki keyakinan bahwa ya tangan Allah terbelenggu, memiliki keyakinan bahwa bahkan Tuhan itu ada dua, ada banyak, atau tidak ada sama sekali. Ya, ada yang ateis, ada yang agnostik, dan seterusnya. Ada yang banyak sekali Tuhannya dan semuanya dalam bentuk berhala dan seterusnya. Ini semua kesalahan dalam masalah tauhid asma wa sifat. Ya, jadi jangan sampai kita ya tidak mempelajari tauhid asma wa sifat, kemudian hanya bersemangat mempelajari tema-tema yang tadi, begitu ya. Padahal tauhid asma wa sifat adalah kunci dari lurusnya agama kita, ya, di aspek-aspek yang lainnya. Ibadah kita baru akan menjadi sempurna, sah dan sempurna kalau kita memiliki keyakinan yang benar tentang tauhid asma wa sifat. Itu keutamaan yang keberapa? Keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang keempat, ya, keutamaan yang keempat adalah ketika kita melihat sejarah Islam, ketika kita melihat ya tarikh, maka kita akan mendapati banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masalah asma wa sifat. Ya. Penyimpangan yang pertama yang terjadi dalam Islam itu adalah Khawarij. Kemudian setelah itu di zaman sahabat, yakni ketika Nabi Muhammad SAW telah wafat, tapi sahabat masih ada, muncul pemahaman yang menyimpang yang namanya Qadariyah. Yaitu apa? Meyakini bahwa Tuhan, yakni tidak ada takdir. Tidak ada takdir. Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan qadar. Itu keyakinan Qadariyah. Annal amr unuf. Ya, bahwa perkara itu tidak ditetapkan sebelumnya, tidak ditulis di Lauhul Mahfuz, yakni tidak ada qada dan qadar, tidak meyakini hal tersebut. Ini adalah akidah Qadariyah, dan lawannya adalah akidah Jabriyah, meyakini bahwa makhluk itu bertindak, melakukan sesuatu itu murni karena ya mengikuti yakni ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yakni seperti daun yang dihembuskan angin, tidak memiliki pilihan sama sekali. Jadi kalau melakukan maksiat, itu karena dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Ini akidah Jabriyah. Ini termasuk dua akidah yang munculnya awal-awal. Ya, munculnya awal-awal dalam penyimpangan di dalam kaum muslimin. Setelah itu baru kemudian muncul Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah, kemudian ya Asy'ariyah awalnya murni Asy'ariyah, kemudian yakni bercampur menjadi Asy'ariyah Mu'tazilah. Asy'ari Mu'tazili yang kemudian nanti dicampur dengan Kuburi, ya, jadi macam-macam. Jadi penyimpangan-penyimpangan awalnya di dalam Islam diawali dengan penyimpangan dalam masalah tauhid asma wa sifat. Ketika seseorang tidak meyakini bahwa Allah itu menetapkan qada dan qadar, bukankah ini penyimpangan dalam masalah sifat Allah? Betul tidak? Nah, ketika seorang meyakini bahwa perbuatan makhluk itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti itu adalah penyimpangan dalam masalah nama dan sifat Allah. Dia tidak mengetahui sifat Allah yang benar yang seperti apa, begitu ya. Dia melakukan atau mengucapkan klaim tersebut padahal itu dusta. Ini adalah kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam rangka supaya kita terbebas dari penyimpangan-penyimpangan tersebut, kita mempelajari tema ini. Itu keutamaan yang keempat. Karena kalau kita melihat di dalam kitab-kitab tafsir, di dalam kitab-kitab, sebagian kitab syarah hadis, misalkan gitu ya, terkadang ada penulisnya, para ulama yang menuliskannya itu secara umum memiliki akidah yang lurus. Tetapi karena saking pekatnya akidah yang salah dalam masalah nama dan sifat di zaman beliau, akhirnya beliau terikut secara tidak sengaja, tergelincir. Sudah memiliki kaidah yang benar, kaidah umum yang benar,
Akan tapi bisa jadi dalam satu masalah atau beberapa masalah tidak sengaja untuk tergelincir dalam masalah tersebut. Salah satu yakni Syekh pernah menguji murid-muridnya ketika sedang membahas tafsir Al-Baydawi. Ketika sedang mempelajari tafsir Al-Baydawi rahimahullah. Baru buka halaman-halaman awal setelah muqaddimah masuk pada tafsir surah Al-Fatihah, masuk pada ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, ada nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Di situ akan dibahas nama Allah tersebut Ar-Rahman Ar-Rahim dan sifat Allah Ar-Rahman. Kemudian diminta dibacakan kepada para muridnya yang sudah mengetahui kaidah-kaidah dasar tentang masalah nama dan sifat Allah ini. Disuruh bacakan apa pendapat antum tentang apa yang disebutkan oleh penulis tentang sifat rahmat Allah di situ. Maka semua murid, ini terjadi pada, ketika anak masih ketika anak masih bisa duduk di majelis ilmu, karena majelis ilmunya bukan di Indonesia Syekh tersebut. Beliau menanyakan kepada murid-murid, apa komentar antum tentang perkataan penulis? Apakah kalimat yang bagus? Masya Allah, jayid, bagus sekali Syekh. Ini banyak faedah di dalam satu paragraf ini. Kemudian Syekhnya berkata, Syekh kami bertanya, apakah antum tidak menyadari bahwa ada takwil di situ? Sifat rahmat Allah ditakwil menjadi iradatullah, kehendak Allah untuk memberikan pahala atau memberikan karunia kepada makhluknya. Jadi sifat rahmat ditakwil dengan sifat iradah. Ini namanya takwil. Dan ini bisa jadi samar, tidak bisa disadari secara langsung dilihat, ini takwil. Tidak bisa demikian, harus dipelajari sehingga seseorang itu bisa terbebas dari mentakwil nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah ilustrasi atau gambaran bahwa kalau kita ingin selamat dari penyimpangan dalam masalah nama dan sifat Allah, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja tergelincir seperti tadi, kita harus mempelajari tentang tauhid asma wa sifat secara terperinci. Dan itulah mengapa bisa jadi ada sebagian ulama yang tergelincir. Akidah mereka secara umum lurus, seperti misalkan An-Nawawi, Az-Zahabi. Tapi kalau kita melihat tulisan-tulisan mereka di misalkan An-Nawawi di Syarah Sahih Muslim atau Az-Zahabi di Al-Asqalani Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari, maka kita mendapati ada sebagian ketergelinciran yang itu disebabkan karena akidah yang menyimpang di zaman mereka itu sangat mendominasi. Bahkan salah satu ulama di tahun-tahun 700-an Hijriah ada yang menuliskan kitab tarikh, ada yang menuliskan kitab tarikh. Beliau ulama bermadzhab Syafi'i, tapi beliau mendeskripsikan bagaimana kondisi di zaman itu. Bagaimana kondisinya di zaman itu, terutama di negerinya. Beliau tinggal di Mesir. Tahun 700-an Hijriah, sezaman dengan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan seterusnya. Tapi ulama ini bermadzhab Syafi'i. Beliau menceritakan bahwa kalau ada orang yang tidak meyakini akidah Mu'tazilah, maka langsung dipenggal. Langsung dihukum oleh ulil amri. Mirip kondisinya seperti yang terjadi di Imam Ahmad, di zamannya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ini menunjukkan bagaimana sebagian akidah yang menyimpang bisa jadi pada suatu waktu, pada suatu tempat itu bisa jadi mendominasi sehingga seorang ulama atau bahkan seorang penuntut ilmu yang ingin memiliki akidah yang benar dalam masalah tersebut akan tapi akhirnya tergelincir. Baik, itu 4 keutamaan mempelajari tauhid asma wa sifat. Kita lanjutkan, wa hadza yashmalu du'a al-mas'alah wa du'a al-ibadah. Berdoa kepada Allah. Jadi kita kembali kepada keutamaan mempelajari tauhid asma wa sifat. Yang pertama tadi yang disebutkan oleh penulis, yaitu apa? Kita mempelajari tauhid asma wa sifat dalam rangka kita supaya bisa beribadah kepada Allah dengan tata cara yang sah, bahkan tata cara yang paling sempurna. Dan penulis menyebutkan dalil walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah dan sempurna, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Dan doa kepada Allah itu mencakup 2 hal. Doa masalah
dan doa ibadah. Fadu'aul mas'alah an tuqaddima baina yaday matlubika min asma'illahi ta'ala ma yakunu munasiban mithla an taqul ya ghafur ighfirli wa ya rahim irhamni wa ya hafiz ihfazni wa nahwu dzalik. Jenis pertama dari doa, kategori pertama dari doa adalah doa masalah. Doa masalah itu adalah ketika engkau mengedepankan, ya, mendahulukan sebelum berdoa kepada Allah, sebelum ya memohon kepada Allah, sebelum menyebutkan lafaz doa kita, apa yang kita minta kepada Allah, kita menyebutkan terlebih dahulu nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan apa yang mau kita minta, apa yang mau kita ya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya ya Ghafur, aghfirli. Wahai Zat yang Maha mengampuni, yang Maha memberikan ampunan, ampunilah aku. Nah, ini berarti apa? Lafaz doanya adalah aghfirli, akan tapi kemudian diawali dengan ya Ghafur, menyebutkan nama Allah Al-Ghafur. Ya Rahim, irhamni. Wahai Zat yang Maha penyayang, ya berilah ya kasih sayangmu kepadaku, rahmatilah aku, irhamni. Wa ya Hafiz ihfazni, Zat yang Maha menjaga, jagalah aku. Maka ini adalah contoh dari doa masalah. Doa masalah itu adalah doa yang kita pahami ya dari kata doa sehari-hari. Apa ya yang kita pahami dari lafaz doa sehari-hari? Ini ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berdoa, memanjatkan yakni doa kepada Allah, itu yang kita sebut di sini sebagai doa masalah. Masalah di sini yakni soal, yakni meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa du'aul ibadah. Kategori yang kedua adalah doa ibadah, an tata'abbada lillahi ta'ala bi muqtada hadhil asma' fatakum bit taubati ilaihi li'annahu tawwab wa tadhkuruhu bi lisanik li'annahu sami' tata'abbadu lahu bi jawarihik li'annahu al-basir wa takhshahu fi sir li'annahu al-latiful khabir wa hakadha. Kategori yang kedua dari doa ibadah, yani kategori kedua dari doa adalah doa ibadah. Ya, doa ibadah itu adalah kita beribadah kepada Allah dalam rangka melaksanakan kandungan dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita bertaubat kepada Allah, kenapa? Karena kita mengingat bahwa Allah itu adalah At-Tawwab, ya, Zat yang Maha memberikan taubat, menerima taubat. Kemudian kita mengucapkan nama-nama Allah, berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwa Allah itu adalah As-Sami', Zat yang Maha mendengar. Allah mendengar ya zikir kita, Allah mendengar doa-doa kita. Kemudian kita beribadah kepada Allah dengan anggota tubuh kita. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwa Allah adalah Al-Basir, Zat yang Maha melihat amalan ibadah kita walaupun kita melakukannya sendirian, tidak ada orang lain. Wa takhshahu fis sir, dan kita juga takut kepada Allah dalam berkesendirian, dalam kondisi sendiri. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwa Allah itu adalah Al-Latiful Khabir, Zat yang Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh para hambanya. Maka ini esensi dari doa ibadah. Kita beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena kita mengetahui ya nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Wa min ajli manzilatihi. Satu paragraf lagi ya, insyaallah. Ini syuruknya jam masih 8 menit lagi insyaallah. Masih ada sesi tanya jawab insyaallah. Nah, wa min ajli 13 menit. Nah, wa min ajli manzilati hadhi wa min ajli kalamin nasi fihi bil haqqi taratan wa bil batilin nasi anil jahli aw ta'assubi taratan ukhra. Ahbabtu an aktuba fihi ma tayassara minal qawaidi rajian min Allah ta'ala ay yaj'ala amali khalisan liwajhihi muwafiqan limardatihi nafi'an li ibadihi. Dalam rangka mengingat keutamaan tauhid asma wa sifat yang tinggi ini, ya, dan dalam rangka ketika kita melihat pembicaraan manusia, ada yang berbicara secara hak dalam masalah ini, ada juga yang berbicara batil dalam masalah ini, ya, sebagaimana telah disebutkan tadi, banyak penyimpangan dalam masalah tauhid asma wa sifat, sehingga yang penyimpangan tersebut, ya, perkataan yang batil tersebut itu disebabkan karena kejahilan, ya, karena belum tahu ilmunya, belum mempelajari ilmunya, atau karena ta'assub kepada ya kelompoknya, atau kepada syekhnya, atau kepada pemikiran dari yang sejalan dengannya. Dan ini kalau kita lihat, inilah kondisi dari orang-orang yang menyimpang. Kalau kita melihat perdebatan-perdebatan yang dilakukan oleh Mu'tazilah dan Asy'ariyah,
di kitab-kitab mereka, di kitab-kitab akidah mereka. Dan itu sangat kelihatan sekali kalau kita melihat kitab-kitab usul, ya. Kalau kita melihat misalkan kitab-kitab usul karya Abu Bakar Al-Baqillani, kemudian kitab-kitab usul karya ya Imamul Haramain Al-Juwaini, ya, bukan Al-Waraqah, tapi ya kitab yang lebih besar dari itu. Maka atau misalkan kitab-kitab usul yang lain seperti Al-Hikam karya Al-Amidi, Al-Hikam karya Al-Amidi, kemudian ya karya para ulama yang lain, Al-Ghazali, seperti ya ulama-ulama tersebut, kitab-kitab usul zaman dahulu begitu ya, yang masih tebal-tebal, bukan kitab-kitab usul yang sudah tipis seperti Al-Waraqat. Kalau kita melihat, kita akan dapati yakni seringkali atau bahkan selalu Asy'ariyah dan Mu'tazilah mereka saling berbeda pendapat dalam banyak hal, termasuk dalam masalah tauhid asma wa sifat. Tapi ketika mereka itu sedang membahas suatu masalah, mereka biasanya mencari tahu terlebih dahulu apa yang diyakini oleh lawan, kita selisih secara total, gitu ya. Jadi akhirnya yang satu ekstrim kanan, yang satu ekstrim kiri. Itulah yang terjadi pada Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Ketika Mu'tazilah meyakini bahwa misalkan bahwa ya kita menilai baik dan buruk itu berdasarkan akal, Asy'ariyah langsung berkata akal tidak memiliki porsi yang sama sekali dalam penetapan baik dan buruk. Ya, tahsinut takbih itu masalah yang masyhur di dalam kitab usul yang tebal-tebal. Dalam banyak masalah yang lain, ya. Apakah yakni kalamullah, apakah Al-Qur'an adalah kalamullah atau makhluk? Ketika ya Mu'tazilah meyakini demikian, Asy'ariyah langsung membantahnya dengan yang paling ekstrim dari sisi yang lawannya, begitu ya. Ini adalah kebiasaan yang terjadi di kalangan mereka. Demikian pula Qadariyah lawan Jabariyah. Demikian pula ya yakni Khawarij dengan Murji'ah. Selalu memperhatikan pemikiran lawan, kemudian berusaha untuk membantahnya dalam rangka ta'assub. Yakni pokoknya bukan antum, kami punya pemikiran kami sendiri, ini. Begitu ya. Jadi tidak yakni kondisinya itu adalah tidak objektif melihat kepada dalil. Itulah mengapa ya misalkan antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah, ketika kita masuk dalam masalah sifat iradah dari Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah meyakini bahwa iradah Allah itu ada dua, iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah. Iradah kauniyah itu maksudnya apa? Kita meyakini bahwa Allah memiliki kehendak dalam di alam semesta ini, ya, ketika Allah sudah berkehendak maka itu pasti terjadi, walaupun itu bisa jadi tidak Allah cintai. Seperti misalkan gunung meletus, wafatnya Nabi Muhammad SAW, itu adalah ya ketetapan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang terjadi. Akan tapi tidak Allah cintai, betul tidak? Nyawa seorang muslim ya yakni dilanggar, ya dibunuh misalkan, itu sesuatu yang tidak Allah cintai. Akan tapi itu banyak terjadi, betul tidak? Ini iradah kauniyah. Kalau iradah syar'iyyah, sesuatu yang Allah cintai akan tapi belum tentu terjadi. Seperti perintah dari Allah untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, perintah Allah untuk mentauhidkan Allah, dan seterusnya. Semua perintah yang ada di syariat, ya, dan semua larangan yang ada di syariat, itu semuanya adalah sesuatu yang Allah ridhoi. Allah melarang untuk tidak berbuat zina. Tidak adanya zina itu Allah ridhoi, betul tidak? Adanya zina itu Allah benci. Ini Allah cintai semua ini. Akan tetapi ya dalam syariat, semua yang ada dalam syariat itu Allah cintai. Akan tapi bisa jadi tidak terjadi. Bisa jadi orang tidak sholat, bisa jadi orang tidak zakat, bisa jadi orang tidak puasa, dan seterusnya. Jadi itu ada dua. Iradah Allah itu ada dua. Iradah syariah dan iradah kauniyah. Akan tapi ya Mu'tazilah meyakini bahwa iradah Allah itu cuma salah satunya. Asy'ariyah meyakini iradah Allah cuma satu saja, yaitu ya kalau Mu'tazilah meyakini, anak agak lupa, sepertinya Mu'tazilah itu meyakini bahwa iradah itu cuma iradah antara kauniyah atau syar'iyyah. Maka Asy'ariyah akan memilih salah satunya, begitu ya. Dia akan memilih yakni lawannya yang secara ekstrim, begitu. Padahal metode yang benar dalam beragama adalah kita melihat dalil seluruhnya, jangan mengambil sebagian dalil, ya, kemudian kita simpulkan dari seluruh dalil tersebut, ya, bagaimana akidah yang benar. Ini termasuk kaidah yang penting dalam agama,
tidak boleh mengambil dari sebagian dalil kemudian meninggalkan sebagian dalil yang lain. Sebagian orang kalau sudah benci dengan orang lain, maka dalil yang digunakan oleh orang lain dia tinggalkan. Dia akan menggunakan dalil yang lain yang tidak digunakan oleh mereka. Ini adalah sumber dari akibat dari penyimpangan yang terjadi selama ini antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah, antara Qadariyah dan Jabriyah, antara Khawarij dan Murji'ah. Mereka saling berlepas diri dari dalil yang diutarakan oleh pihak lawan. Padahal Ahlus Sunnah mengambil seluruh dalil selama itu adalah dalil yang sahih. Itulah mengapa dalam masalah-masalah tersebut seluruhnya Ahlus Sunnah itu berada di pertengahan. Tidak cuma meyakini bahwa iradah Allah itu cuma satu, cuma iradah kauniyah. Tidak juga meyakini bahwa iradah Allah cuma iradah syar'iyah, tapi Ahlus Sunnah meyakini dua-duanya. Ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Khalas, selesai masalah. Jadi itu kondisinya selama ini. Ya, sehingga di sini kita sebutkan ini gara-gara ta'assub, gara-gara ya tidak ingin menggunakan dalil yang telah digunakan oleh pihak lawan, akhirnya mencari dalil yang lain, sehingga apa? Sehingga menjadi yang satu ke ekstrim. Kalau yang satu ke ekstrim kanan, maka yang lain akan menjadi ekstrim kiri. Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang ada di pertengahan. Maka aku ingin untuk menuliskan ya terkait kaidah-kaidah terkait tauhid asma wa sifat ini, berharap dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan amalanku ini ikhlas hanya untuk mengharapkan wajahnya, hanya untuk mengharapkan wajah Allah ya, dan dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka supaya apa-apa yang kutulis ini bisa bermanfaat bagi para hambanya. Wa samaituhu al-qaidal musla fi sifatillahi ta'ala wa asma'ihi al-husna. Dan aku beri nama kitab ini sebagai al-qaidul musla fi sifatillahi ta'ala wa asma'ihi al-husna, yaitu kaidah-kaidah yang mulia tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang indah dan sempurna. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Alhamdulillah kita telah membahas muqaddimah dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya ya bulan depan kita akan membahas kaidah-kaidah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Akan ada 7 kaidah yang kita harapkan setelah mempelajari 7 kaidah ini kita bisa memiliki keyakinan yang benar, pemahaman yang benar tentang nama Allah. Kemudian baru setelah itu lanjut kaidah-kaidah tentang sifat-sifat Allah secara lebih terperinci. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.